Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang sama-sama kita muliakan, baru saja meninggalkan kita guru kita Fadilatul Ustaz Da'ilallah Sayyidil Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Rahman As-Sagaf mata'anallahu bih, Fadilatul Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Haddad mata'anallahu bih, Bapak Haji Ramli Abu Bakar mata'anallahu bih, Bapak Haji Abada Yahya mata'anallahu bih, Bapak Ustaz Sekoni mata'anallahu bih, Bapak Lurah setempat, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para ulama, para kiai yang hadir, yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة الكريمة. جعلنا الله وإياكم ممتلئ بنور الرحمة والعناية والهداية والمغفرة ظاهرا وباطنا حسيا والمعنوية دنيا والآخرة. Imbahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Maharaja langit dan bumi. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Allah, Maharaja yang menguasai kerajaan langit dan bumi, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kau beri kemampuan dan kekuatan dan kekuasaan kepada yang kau kehendaki, dan kau mencabutnya dari yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Dan kau maha memuliakan yang kau kehendaki, dan maha mampu pula menjatuhkan dan menghinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, dalam genggamanmu segala kebaikan, kesuksesan, kemakmuran, kenikmatan, kebahagiaan. Ala kulli syai'in qadir, dan maha berkuasa atas segala kejadian. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mencabut dan maha memberi kenikmatan, kekuasaan, kehidupan dan kemuliaan di dunia yang fana dan kemuliaan di akhirat yang kekal. Sang pemilik ruh kita, sang pemilik setiap butir sel tubuh kita, sang pemilik setiap nafas kita, karena kita tidak membeli tubuh kita dan tidak mencipta tubuh kita. Kita hanya makhluk yang tercipta dari sebutir sel yang tidak terlihat mata, ditumbuhkan oleh yang maha kuasa. Jadilah sebutir sel berubah menjadi gumpalan darah, lalu gumpalan daging, lalu pecah menjadi kulit, tulang, darah, jantung, otak, dan kesemuanya berfungsi dengan kehendak ilahi subhanahu wa ta'ala. Jadilah setiap sel tenaga ahli yang selalu bekerja, yang dinamakan
diatur nafkahnya berupa oksigen, mineral dan lain sebagainya, bukan kita yang mengaturnya. Diatur jantung memompa lebih dari 100.000 kali setiap harinya, bukan kita yang mengaturnya. Diatur darah terpompakan ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh untuk terus mengalir kepada setiap urat dan membenahi semua, membawa oksigen baru dan mineral untuk semua sel-sel di tubuh kita dan membawa kotoran dari sel-sel yang mati dari tubuh kita tanpa izin dan tanpa perintah kita. Kesemuanya mengalir begitu saja. Makanan dicerna oleh usus, yang bermanfaat dipecahkan ke tubuh dan yang tidak bermanfaat dibuang. Dan demikian pula nafas masuk oksigen, Allah ciptakan udara yang kemudian kita menggunakan dengan menghirupnya, lalu dicerna oleh paru-paru dan disebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Bukan kita yang mengatur dan memerintahnya. Kita tidak tahu apa-apa, cuma tahu diberi. Hadirin hadirat, dan beruntunglah mereka yang tahu bahwa yang paling berjasa kepada dirinya adalah Allah yang maha berjasa, yang maha mencintaimu lebih dari semua yang mencintaimu, karena paling peduli kepadamu lebih dari semua yang peduli padamu. Tapi tidak kelihatan kepedulian, cinta dan kasih sayangnya kecuali oleh arbabul uqul, kecuali mereka yang mau berfikir dan mereka yang mau bertafakkur. Mereka akan menemukan rahasia cinta yang hakiki jika dipadu dengan tuntunan-tuntunan ilahi dari firman-firmannya. Pahamlah kita hanya cinta Allah yang abadi, dan cinta selain cinta Allah semata akan fana sirna, terkecuali cinta makhluk yang terkait dan terikat dengan cinta kepada Allah akan abadi. Beruntung orang-orang yang mencintai orang yang mencintai Allah. Beruntung orang yang melewati hari-harinya terus membenahi hubungannya agar semakin dekat, semakin disayangi, semakin taat kepada Allah, semakin menjawab cintanya Allah. Jadikan setiap nafas-nafas kita untuk semakin dekat kepada Rabbul Alamin, sebagaimana waktu yang tidak ada yang bisa menghentikannya. Maka jadikan hari-hari kita pun tidak bisa dihentikan oleh hawa nafsu kita untuk terus maju mendekat kepada Allah. Dia tidak bisa berhenti, usia tidak bisa berhenti. Mau tidak mau tiap hari semakin tua, mau tidak mau setiap hari semakin dekat dengan kematian, mau tidak mau setiap nafas selangkah menuju kematian dan ajal. Setiap kita diam, bergerak, berbuat, tidak berbuat, beramal, berdosa, kau semakin dekat pada perpisahan dengan dunia. Lalu bagaimana dengan kehidupan duniaku? Kutinggalkan begitu saja. Tidak perlu bekerja, tidak perlu beramal, tidak perlu berbuat apa-apa. Tentunya itulah yang dimaksud untuk dimengerti dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ilahan wahida. Tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkumpulan yang luhur ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan tuntunan Sayyidina Muhammad yang menuntun kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan jauh dari dosa dalam segala hal. Bagaimana caranya? Sungguh sangat mudah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bekerja untuk menafkahi keluarganya fahuwa lahu sadaqah. Demikian riwayat sahih Bukhari. Maka orang yang bekerja menafkahi keluarganya dapat pahala sedekah. Dapat pahala menafkahi keluarga.
Jadi itu ibadah juga bekerja. Mau lebih lagi, orang yang bekerja untuk menafkahi anak-anak yatim dan menafkahi orang-orang yang miskin dari kaum wanita khususnya, maka baginya pahala jihad di siang hari dan tahajud sepanjang malam. Padahal dia kerja dengan duniawinya, dia hanya laksanakan salat fardu, berbuat yang sunnah semampunya, sisanya sibuk bekerja. Tapi penghasilannya banyak ia perbantukan kepada fuqara, orang-orang miskin. Apa yang ia dapatkan? Yang ia dapatkan orang lain cuma lihat cinta dunia siang malam. Padahal dia mendapat pahala setiap hari jihad sepanjang siang dan tahajud sepanjang malam. Demikian riwayat Sahihul Bukhari. Hadirin hadirat, demikian indah dan mudahnya tuntunan Sayyidina Muhammad. Semua perbuatan yang disertai dengan niat yang baik menjadi ibadah. Kita sekolah, banyak niat yang bisa kita isi. Mau menyenangkan orang tua, bakti pada orang tua, dapat pahala birrul walidain lebih besar dari pahala jihad. Mau lagi sekaligus ngajak teman-teman supaya sering hadir ke majelis, supaya tidak tinggal sholat 5 waktu, dapat lagi pahala dakwah. Mau juga sekaligus menyebarkan hal-hal yang luhur dan mengajak teman-teman kepada keluhuran dan agar mereka menjauh dari kehinaan. Karena banyak teman-teman saya itu putus asa, patah hati, bingung, risau, larinya kepada dosa. Dosa bukan membuat tenang tapi menambah kesempitan. Hanya ketenangan sementara, setelah itu kesempitan yang lebih akan datang. Saya harus nasihati teman-teman saya dapat pahala lagi. Setiap langkahmu menuju sekolah sampai pulang dari ibadah. Demikian yang bekerja, demikian yang di rumah, demikian istri, demikian suami, masing-masing dengan niat baiknya, masing-masing mendapat pahalanya. Dibukakan bagi kita gerbang rahmat ilahi setiap detik dan kejap dengan terbukanya pintu mulia yang Allah sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali pembawa rahmat bagi sekalian alam semesta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, laporan malam ini hadir lebih dari 30.000 muslimin muslimat. Barakah dan rahmah insyaallah bagi semua yang hadir dan bagi wilayah sekitar, semakin damai dan semakin luhur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idha asas was subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bersumpah demi bintang-bintang yang terbit di malam hari dan pudar di siang hari. Dan pula bersumpah al-jawaril kunnas, demi 5 bintang yang selalu beredar di saat terbenamnya matahari, lantas ia akan berpindah-pindah dalam peredarannya, kemudian sirna di saat terbitnya matahari, yaitu 5 bintang disebut oleh Imam Ibn Katsir di dalam tafsir. Demi bergeraknya bintang-bintang itu menunjukkan bahwa seluruh alam semesta ini adalah lambang kemuliaan Allah, mengundang setiap hamba untuk bertafakkur siapa yang menciptakan seluruh bintang itu dari tiada.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dikatakan oleh para ilmuwan kita bahwa setiap bintang itu bergerak, setiap bintang itu berputar pada dirinya dan berputar pada porosnya. Ia mempunyai putaran dan tidak satu planet pun yang diam. Jumlah planet tidak terhitung dan belum sampai sekarang, belum sampai jumlahnya. Jumlah planet di galaksi Bima Sakti saja, galaksi yang bumi padanya lebih dari 200 miliar planet. Demikian pula di galaksi Andromeda, dan jumlah galaksi itu miliaran di jagat yang diketahui oleh para ilmuwan dan belum diketahui ujungnya. Allah ingin jelaskan, fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas, demi aku bersumpah demi bintang-bintang di langit yang selalu muncul di saat malam dan menghilang di saat pagi, dan juga bintang-bintang yang beredar, 5 bintang mulia yang beredar menuntun kepada arah dan kepada ilmu falak, menentukan ketentuan bulan dan lainnya, yang juga terbenam di saat pagi. Wallaili idza as'as, dan demi malam ketika gelap gulita. Wassubhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika sudah terbit dengan indahnya membawa angin sepoi-sepoi yang sejuk. Ini semua Allah inginkan agar kita memahami dalam setiap waktu perputaran pagi, sore, siang, malam, semuanya adalah pertunjukan untuk mengajak kita semakin dekat dan mengenal penciptanya, mengenal siapa produser semua kejadian ini, siapa yang menciptakan pagi angin berhembus dengan sejuknya, siapa yang menciptakan malam terlihat bintang-bintangnya, Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Dan tidak satupun makhluk bisa mengurangi hujan, dan tidak satupun makhluk bisa menambah setetes air hujan yang turun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan tiada satu manusia lahir dengan keinginannya, tidak satupun bayi lahir karena ia ingin lahir. Semuanya lahir tunduk dengan ketentuan Allah, tidak tahu kenapa ia lahir, dan dia hanya bisa mengikuti apa yang telah dikehendaki Allah. Maka Allah bisa merubah takdirnya, sangat bisa. Takdir bisa berubah dengan usaha dan doa, kecuali takdir yang mubram. Namun semakin kita dekat kepada Allah, semakin Allah perbuat indah kehidupan kita. Banyak musibah di depan kita, tapi itu merupakan rahmat penghapus dosa bagi kita. Namun jika kita perbanyak istighfar dan taubat, maka musibah itu banyak yang disirnakan oleh Allah, berubah lagi takdir hidupnya. Hadirin hadirat, fa'amma man ata'a wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bertakwa, banyak bersedekah, mengikuti hal-hal yang mulia, kami mudahkan ia menuju kemudahan. Hari-harinya akan semakin mudah. Wa amma man dakhala wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang tidak mau membantu saudara-saudaranya yang susah, yang kikir atas hartanya, kikir atas dirinya, kikir atas lidahnya untuk berzikir, kikir atas tubuhnya untuk melakukan salat, kikir untuk melakukan ibadah dengan tubuhnya sendiri, kikir kepada Allah, aku permudah jalannya menuju kesulitan. Tidak hari ini, besok, tidak besok lusa, tidak lusa, esok lusa, atau bulan depan, atau minggu depan, atau sebelum wafat, atau sesudah wafat, atau di hari kiamat. Kesusahan pasti datang untuknya. Sebaliknya, yang berbuat baik dan keluhuran, kemudahan pasti datang padanya, dan akan semakin mudah. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan permudah ia pada jalan kemudahan, mencapai kemudahan dunia dan akhirat. Wasubhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Sungguh ucapan yang kalian dengar itu dari Rasul yang mulia. Para ulama berikhtilaf, sebagian mengatakan Jibril alaihissalam yang diutus kepada Nabi Muhammad SAW, sebagian lagi menafsirkan makna Rasulul Karim adalah Nabi mulia Sayyidina Muhammad SAW. Di quwwatin 'inda dil 'arsy makin,
yang diberi kekuatan oleh sang pemilik arsy yang maha dahsyat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya sudah bicara tadi, dikatakan para ilmuwan bahwa jumlah galaksi gugusan bintang itu bermiliar-miliar jumlahnya. Setiap galaksi itu bermiliar planet, ratusan miliar planet satu galaksi, sedangkan jumlah galaksi itu miliaran jumlahnya. Hadirin, itu langit yang pertama. Sedangkan dikatakan di dalam riwayat yang ketiga, langit yang kedua jika langit pertama dimasukkan ke dalamnya bagaikan bumi di tengah lautan, bagaikan debu di tengah lautan, seperti bumi yang berada di tengah-tengah miliaran galaksi bagaikan sebutir debu di tengah lautan. Langit pertama jika masuk ke langit kedua yang lebih luas, bukan lagi diisi oleh bintang-bintang, tapi diisi oleh para malaikatul muqarrabin yang beribadah. Ada yang rukuk sejak diciptakan tidak pernah tegak selama-lamanya hingga hari kiamat terus rukuk. Ada yang sujud tidak pernah mengangkat kepala dari sujudnya mulai diciptakan triliunan tahun yang lalu hingga hari kiamat tidak mengangkat kepala dari sujudnya. Ada yang terus berzikir, ada yang terus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian langit yang ketiga jika langit kedua masuk ke dalamnya bagaikan debu di tengah lautan. Demikian langit keempat lebih besar lagi, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat di langit ketujuh itu beristighfar untuk orang-orang di dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات يتفطرن منه والملائكة تسبح بحمد ربه ويستغفرون لمن في الأرض. Hampir saja langit itu terbelah dari gemuruhnya zikir para malaikat di langit dan istighfar mereka untuk penduduk dunia, supaya para pendosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merintah malaikat itu beristighfar untuk para pendosa di dunia? Kalau bukan Sang Maha Pengampun, mereka belum istighfar. Allah sudah siapkan malaikat-malaikat dahsyat di arsy dan di langit mohon pengampunan untuk dosa-dosa kita. Alangkah indahnya perbuatan Allah kepada para pendosa. Alangkah indah dan lebih lagi perbuatan Allah pada orang yang mau dekat kepada Allah. Kalau itu perbuatan Allah pada para pendosa, bagaimana perbuatan Allah pada hambanya yang cinta? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin. Hamba yang taat dan hamba yang terpercaya, ta'in thumma amin, Sayyidina Muhammad. Wa ma sahibukum bimajnun. Jangan sesekali di masa sekarang juga ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu orang yang tidak waras, orang gila. Banyak yang mereka fitrahkan atas Nabi Muhammad SAW dan tuntunannya akan saya perjelas insyaallah. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dia telah melihat Allah Subhanahu wa taala di ufuk yang jelas, di ujung langit yang jelas. Muntahal khalaik berjumpa dengan Allah. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Telah malam Isra Mi'raj Sayyidina Muhammad, undangan tunggal untuk makhluk tercinta Sayyidina Muhammad, makhluk yang dengan mencintainya dan memanutnya orang-orang dicintai oleh Allah dengan mengikuti Sayyidina Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalian akan
akan dicintai Allah dan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dengan mengikuti gerak-gerik Muhammad Rasulullah. Cinta Allah, Allah pendam dan Allah simpan pada gerak-gerik tuntunan Sayyidina Muhammad. Pakai siwak kan gampang, tidak usah nyari sunnah yang sulit. Sunnah ada yang berat, ada yang mudah. Sunnah yang berat-berat, salat tahajud sampai bengkak kaki kita, tidak mampu kita. Cari yang mudah-mudah, pakai siwak. Berapa harganya siwak? Tapi sunnah Sayyidina Muhammad menyimpan cintanya Allah. As-siwak mardatun lirrabb wa muskhitatun lisyaitan. Siwak itu membawa keridhaan Allah dan membuat syaitan itu marah. Karena dosa-dosa di mulut kita terhapus dengan menggunakan siwak. Siwak adalah benda atau sunnah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal beliau bersiwak, bahkan saat beliau sakaratul maut, akhir dari sunnah beliau adalah siwak. Siwak adalah akhir sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah. Sudah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir masih larak lirik. Apa yang dicari? Dilihat saudaranya Sayyidatuna Aisyah, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu sedang memegang siwak. Rasul langsung matanya tajam melirik, memandang tajam kepada siwak. Berkata Aisyah, "Tunggu siwak ya Rasulullah." Rasul sudah rebah di pangkuan Siti Aisyah dalam mendekati ajal. Rasul mengangguk dengan perlahan. Maka Siti Aisyah membersihkannya dengan air siwak itu, disiwakkan kepada bibir sang Nabi. Baru beliau mengatakan, "Balir rafiqil a'la." Tangannya menunjuk ke langit. Aku memilih kedekatan dengan yang maha luhur. Lalu telunjuknya pun terjatuh perlahan-lahan. Berkata Aisyah, hembusan nafas Rasul yang terakhir sampai di leherku, dan itulah wafatnya Sayyidina Muhammad SAW. Mau hadap Allah, siwakan dulu. Inilah akhlaknya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak tahu tentang hal-hal yang gaib. Bukan menyangka-nyangka. Kalau dukun kan nyangka-nyangka. Katakan oleh Sayyidatina Aisyah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sayyidatina Aisyah ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada para peramal-peramal itu, ucapan mereka itu benar, sering benar." Rasul berkata, itu cuma ucapan bisikan syaitan dan jin yang mempunyai 100 kesalahan dari 1 kebenaran. Yugargir fi udhuni, membisikkan di telinga mereka berita-berita yang sudah kuno. Maksudnya berita kuno apa? Jin dan setan itu dulu sebelum kebangkitan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa menembus langit, dengar semua takdir yang akan terjadi. Tahun sekian disebut itu semua kejadian takdir dilihat oleh jin. Tapi kejadian takdir bisa berubah dengan kehendak Allah. Jadi seperti orang yang baca Quran 10 tahun yang lalu baru bacain sekarang. Ini Quran 14 abad yang silam. Bayangkan saja. Sudah kadaluarsa berita dari jin-jin itu. Tapi kadang-kadang dari 100 yang salah, 1 yang benar. Kalau peramal bicara, kata Rasulullah SAW, min mi'at qawta, 100 yang salah, 1 yang benar. Mana mau kita dengerin? Hadirin hadirat, demikian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kunna na'budu minha maq'ida lis-sama', faman yastami' al-'ana yajid lahu shihaban rasada." وأننا لا ندري ما شر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Dulu kami, kata para jin di dalam surat Al-Jin, Allah sebutkan ucapan mereka, kami dulu punya tempat-tempat untuk mendengar apa yang akan terjadi. Inna kunna maq'ada lis-sama', untuk mendengar apa yang akan terjadi. Siapa yang berani mendengar dan mendekat sekarang di langit, akan Allah lempari dengan panah-panahnya, tidak bisa lagi didekati. Tentang mengetahui takdir sejak kapan? Sejak bangkitnya Sayyidina Muhammad. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, iblis melihat tiba-tiba langit ditutup dari semua jin dan syaitan, tidak bisa lagi tembus. Riwayat Sahih Muslim. Cari, suruh 4 jenderalnya yang 7 dalam satu riwayat lain, jenderal setan.
Ya, Dewan Jenderal Setan yang paling kuat. Cari ila masyarikil ardh magharibiha. Ini pasti kejadian sebab di bumi. Ada apa di bumi? Cari di barat dan timur, ada kejadian apa sampai langit ditutup. فلما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. Mereka cari ke barat ke timur, mereka menemukan di Makkah seorang hamba sedang berdiri membaca Al-Quran. Lama qama Abdullah yad'u, sedang berdoa kepada Allah dalam salatnya. Lama qama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi libada. 7 jin itu, riwayat lain 4 jin itu yang sudah paling taat pada iblis beriman kepada Sayyidina Muhammad. Kadu yakununa alaihi libada. Berdesakan mereka mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka melihat cahaya yang muncul dari bacaan sang Nabi bersambung ke Arsyur Rahman dan ucapan-ucapan yang sangat membuat mereka beriman. Sebagaimana awal surat Al-Jin, surat ayat 1, ya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, kata Rasulullah SWT, wahai Muhammad, uhya ilayya, diwahyukan padaku, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwa ada orang dari kaum bangsa jin yang mendengar kalimatullah Al-Quranul Karim. Inna istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan yang menakjubkan, menggetarkan, dahsyat, penuh cahaya keluhuran, dan sangat membuat kami terpana. Maka kami pun beriman. Sami'na nabi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami ketika mendengarnya kami beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak mau menyembah selain Allah. Jadi jin itu banyak yang muslim juga. Jadi hadirin hadirat, kembali kepada tadi, maksudnya para dukun peramal itu, mereka itu dengar kabar yang sebelum tadi, sebelum ditutup itu. Jadi mereka baru tahu iblis, oh, kebangkitan Sayyidina Muhammad SAW membuat seluruh langit ditutup, jin dan syaitan tidak bisa lagi dengar kabar takdir yang akan terjadi. Jadi berita yang dulu 2000 tahun yang lalu, 5000 tahun yang lalu baru disampaikan. Mungkin para jin dan syaitan sudah mendengar kabar bahwa nanti setelah 1400 tahun kebangkitan Nabi Muhammad SAW akan terjadi hujan, akan terjadi ini, terjadi anu, terjadi benturan planet, terjadi ini dan itu. Akhirnya yang bicara yang kiamat. Betul? Yang bicara bakal terjadi kiamat, dia yang kiamat. Allah mengampuni dosa-dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu kabar yang dulu dibawa sekarang. Kabar berubah setiap detiknya. Kabar di dunia saja berubah, takdir Allah pun bisa berubah. Seorang hamba saat ini dalam kehinaan, tiba-tiba ia lewat di dalam keluhuran, Allah balikkan keadaannya menuju keluhuran dan hidayah. Hadirin hadirat, hal itu tidak mustahil diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu merubahnya. La yurdul qada illa du'a. Demikian diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Hadirin hadirat, kalau sudah para pendoa yang terjun, semesta tunduk. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau sudah para pendoa berkumpul, alam semesta ditundukkan Allah. Rahmat dan keberkahan ditumpahkan Allah, dan kalau mereka tiada, bala dan musibah tidak ada hentinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda riwayat sahih Bukhari, yadhhabu salihun al-awwal fal-awwal yabqa hafalah ka hafalat asy-sya'ir la yubalihimullahu balah. Wafat para salihin satu persatu orang yang saleh, sampai di satu wilayah tidak ada lagi orang yang saleh. Pikirannya cuma dosa apa yang diperbuatnya sekarang, mau besok mau buat dosa apa, lusa mau buat dosa apa, nanti pagi mau buat dosa apa, sore nanti mau dosa apa, lusa mau dosa apa. Hanya dosa yang ada di dalam perencanaan hidup.
Orang yang seperti ini tidak mempunyai rencana taubat, tidak punya rencana ibadah, tidak punya niat yang baik, tidak punya berbuat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada sang nabi, yad'abus salihun al-awwal fal awwal, wafat para salihin satu persatu, jangan sampai satu wilayah kehabisan para salihin. Dan majelis-majelis zikir karena apa? Karena hatta la yabqa, sampai hilang tidak lagi tersisa. Yad'abus salihin al-awwal fal awwal, yabqa hafalah ka hafalat asy-syair, cuma sisa sampah-sampah yang tidak diperdulikan Allah Subhanahu wa taala lagi. La yubalihimullah bala, Allah sudah tidak peduli lagi karena masyarakatnya tidak satu pun yang peduli kepada Allah. Mau musibah turun, mau kenikmatan turun, mau apapun terjadi terserah, karena mereka tidak lagi ada yang mengingat Allah di wilayah itu. Satu dua bisa mewakili yang lain, satu dua tiga bisa mewakili masyarakat kampungnya, 1000 2000 bisa mewakili kotanya, 30.000 muslimin muslimat mudah-mudahan bisa mewakili bangsa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula rijalun mu'minin wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum man tata'uhum fatusibukum ma'aratun, sampai akhir ayat. Law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima. Kalau bukan karena orang-orang pria dan orang-orang wanita yang beriman yang ada di antara mereka, yang tidak kalian ketahui rahasia keluhuran mereka di alam semesta ini, law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima. Kalau mereka tidak ada, akan turun bala dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat pada mereka-mereka yang menolak perintahnya Allah. Keberadaan mereka itu mengamankan yang lain. Ya, majelis-majelis zikir bukan membawa kerusuhan, majelis zikir membawa ketenangan bagi kita dan bagi wilayah sekitar. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, kita kembali kepada firman yang tadi kita baca. Innahu laqawlu rasulun karim wa ma sahibukum bimajnun wa ma huwa biqawli syaitanir rajim wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan menyangka-nyangka. Kalau tukang-tukang sihir, dukun-dukun beramal cuma bisa menyangka-nyangka. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan menyangka-nyangka, tapi kabarnya pasti dari pemilik segala kepastian yang pasti. Wa ma huwa lil ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Dan itu ucapan bukan ucapan syaitan yang terkutuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan-ucapan ilahi, tuntunan-tuntunan keluhuran. Asyaitan ya'idukumul faqra wallahu ya'idukum ilal maghfirah wa fadla. Sungguh syaitan itu mengajak kalian kepada kesusahan, kefakiran, kemiskinan di dunia dan di akhirat, sedangkan Allah mengajak kalian pada pengampunan dan anugerah di dunia dan akhirat. Orang yang kaya raya juga dibikin miskin oleh syaitan. Apa yang dimiliki orang kalau bukan kecukupan? Kaya raya tapi tidak cukup. Makin kaya makin tidak cukup. Makin banyak uangnya makin besar kebutuhan. Makin kekurangan. Orang yang kaya raya dilihat oleh orang-orang susah. Enak, tidur, asih, gak kena nyamuk. Jalan, mobil, asih, turun, duduk doang di kantor, tanda tangan, ratusan juta masuk. Apa susahnya orang kayak gitu? Tapi orang-orang kaya melihat orang yang miskin cemburu juga. Di rumah ribut dengan keluarga, di jalan sibuk dengan teror-teror yang mengancam hartanya, sampai di kantor bingung memberi ketentuan. Dalam keadaan lelah lapar, mau makan ini nggak boleh, ini kolesterol, ini kadar gula naik, ini darah tinggi naik, ini nggak boleh karena bisa kena serangan jantung. Itu Masya Allah. Orang kaya lihat kuli makan dengan puasnya, mau makan nasi, mau makan lemak, mau makan keju, mau makan roti, mau makan daging, mau makan sayur, nikmat. Mau 3 kali sehari, mau 10 kali sehari. Orang kaya makan sekali sehari dibatasi kadarnya. Nasi tidak boleh, hanya boleh kentang, garam tidak boleh terlalu banyak. Neraka dan penjara. Masuk ke rumah neraka dan penjara, keluar rumah neraka dan penjara. Hadirin hadirat, syaitan ya'idukum ilal faqr
Syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menuntun kepada kesusahan. Tapi kalau orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia kaya raya, Allah tuntun karena dia banyak ibadah, banyak salawat, banyak zikir, banyak ibadah, banyak bantu orang. Maka di rumah tangganya baik, masalah dengan istri selesai, masalah anak-anaknya menjadi sukses, masalah kerjaannya selesai juga, kerjaannya makin makmur, kena hambatan 1-2 kali, dia berbanyak sedekah selesai hambatannya. Hidupnya nikmat. Dan orang-orang yang susah tidak mudah, Allah tidak sulit bagi Allah membalikannya kepada kemudahan. Banyak orang-orang yang kaya raya awalnya adalah orang-orang yang susah, awalnya pengemis. Hadirin hadirat, mungkin di sini ada yang sepuh-sepuh dulu di Puncak Pas itu ada di Cipanas. Ya, itu ada restoran namanya Restoran Roda dekat Istana Cipanas. Besar, sekarang sudah dijual. Restoran Roda itu, saya cerita sedikit, yang punya orang Padang, Sumatera Barat. Itu ketika saya tanya, kenapa dinamai Roda? Karena yang punyanya seorang ibu-ibu sudah lanjut usia, pengemis, kerjaannya bawa gerobak ngambilin sampah, tidurnya di gerobaknya. Tapi ia berkata, hidupku di atas roda. Gak punya rumah, rumahnya gerobaknya. Mana-mana tidur di gerobak, bangun bawa sampah lagi, bawa itu lagi. Hidupku di atas roda. Sampai akhirnya punya modal sedikit, jual-jualan makanan, bantu-bantu di restoran. Akhirnya nabung-nabung, Allah tambahkan kemakmuran, punya buka warung Padang. Akhirnya jadi restoran besar, kira-kira 5.000 meter persegi. Besar dan menjadi hartawati yang luar biasa. Wafat, tinggal anak-anaknya yang menikmati, tidak lama sudah dijual. Cuman kita lihat, dengan mudahnya Allah balik seorang gembel yang hidupnya di atas gerobak menjadi kaya raya. Hal itu tidak sulit. Wa ma dzalika 'indallahi bi'aziz. Hal itu tidak sulit bagi yang maha memiliki anugerah. Allah sudah jelaskan, syaitan ya'idukumul faqra wallahu ya'idukum bilal maghfirah wa fadlah. Allah Subhanahu wa taala mengajak kalian pada pengampunan dan pada anugerah dunia dan akhirat. Syaitan mengajak kalian pada kemiskinan. Sudah susah dibuat makin susah oleh syaitan. Sudah susah digoda lagi imannya. Percuma sholat, lihat yang enggak sholat makin kaya. Percuma majelis taklim, zikir, hari-hari makin susah. Kalau nggak nyolong nggak bakal beruntung. Kalau nggak nipu nggak bakal maju. Terus digoda setan begitu, makin susah hidup, makin disulitkan dalam takdirnya. Tapi kalau dia merujuk kepada Ilahi, nama usri yusro, sungguh dalam kesulitan akan datang kemudahan. Percayalah pada Sang Pemilik alam semesta, yang maha memberi pada yang dikehendakinya dan maha mencabutnya dari yang tidak dikehendakinya. Hadirin hadirat, innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin 'inda dhil arsy makin muta'in tamamin wa masa'ilukum bil majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun. Setelah penjelasan ini semua, Allah tanya kita, aina tadhhabun? Kalian sekarang menuju kemana? Kemana kalian pergi? Kepadaku yang segala anugerah dunia dan akhirat milikku, atau kepada yang lain, jalan-jalan syaitan yang segala kesusahan dunia dan akhirat akan datang sebab mengikuti mereka. Fa aina tadhhabun? Kemana siang dan malam? Makin dekat pada Allah atau makin jauh? In huwa illa dzikrun lil alamin. Ucapanku ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi peringatan bagi sekalian alam semesta. Liman syaa'a minhum yastaqim, bagi mereka yang mau beristiqamah. Wa ma tasyaa'una illa yasha' Allahu rabbul alamin. Tidak ada orang yang bisa mencapainya kecuali yang dikehendaki Allah. Pastikan 30.000 muslimin muslimat ini kau kehendaki mendapatkannya, wahai Allah. Istiqamah di dunia dan akhirah, makmur di dunia dan akhirah, dalam anugerah dunia dan akhirah, khusyuk dan bersama ahlul khusyuk dunia dan akhirah, demi kemuliaan Mi'raj dan bulan Mi'raj Sayyidina Muhammad. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, terus udahan
demikian maksud kita, bukan kita diam diri. Majelis Rasulullah tidak diam diri, kita benahi tiap malam majelis kita. Hadiri paling sedikit majelis kita dihadiri 5.000 orang, alhamdulillah. Paling sedikit bisa 30 sampai 40 ribu, kalau masa 50 ribu, kalau event besar bisa di atas 1 juta. Itu laporan dari Polda Metro. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bukan dibuat-buat. Nyampaian yang terakhir adalah acara kita tanggal 9 Juli insyaallah sukses. Malam 27 Rajab, yaitu tepatnya 9 Juli di Monas, insyaallah kita mengadakan siaran sambutan langsung live dari Guru Mulia Al-Muslim Al-Alamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan kita berzikir kepada Allah, ya Allah, sebanyak 1000 kali memohon anugerah untuk diri kita dan untuk keluarga kita, kota kita dan bangsa kita, semoga rahmat dan kebahagiaan selalu dunia dan akhirat. Hadirin kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemakmuran, kebahagiaan, keluhuran dunia dan akhirat kepada kita. Ya Rahman ya Rahim, wahai yang maha memiliki seluruh jiwa, wahai yang maha menggenggam setiap sanubari dan maha mengetahui jumlah nafas kami kapan akan berakhir, dan maha mengetahui di mana tubuh kami akan dipendam dan dikuburkan, dan maha mengetahui kelak kami dalam keadaan apa wafat. Pastikan kami wafat dalam husnul khatimah, pastikan hari esok lebih indah dari hari ini daripada hidayah dan anugerah ya Rahman ya Rahim, dan hari esoknya lebih indah lagi. Jadikan sisa usia kami gelombang rahmat dan anugerah-Mu dunia dan akhirat, dan jadikan sisa usia kami yang lalu penuh dengan pengampunan dan rahmat-Mu ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzat Tawli wal In'am. Kami titipkan usia kami sisanya dalam telapak tangan anugerah kelembutan-Mu. Hujani kami dengan rahmat-Mu siang dan malam. Jika kami terjebak dalam dosa, maafkan dan bimbing kami kepada taubat dan istighfar. Bimbing kami pada kemudahan, beri kami keluhuran, bukakan bagi kami keluasan rezeki, cabut segala musibah dan kesusahan. Di antara kami yang terjebak hutang, selesaikan hutangnya secepatnya. Di antara kami yang belum bekerja, beri pekerjaan yang halal dan baik baginya. Di antara kami yang sudah bekerja namun belum mencukupi, berikan yang lebih baik dan berikan keberkahan padanya. Bukakan samudera anugerah kemakmuran bagi kami semua ya Rahman ya Rahim, makmur zahir dan makmur batin, makmur dalam kehidupan kami dan makmur di dalam ibadah hadis anubari kami ya Rahman. Faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Semoga juga kita doakan para ulama, para habaib kita, para sesepuh kita, para tokoh masyarakat kita yang turut mendukung acara ini, semoga dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seluruh dewan panitia yang turut mendukung, para pemuda dan juga para pendukung acara ini, semoga dalam rahmat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga aparat keamanan dari aparat keamanan masyarakat setempat, dan juga dari Polsek, dari Polres dan Polda Metro Jaya yang turut mengamankan. Semoga Allah berikan pada mereka keamanan dunia dan akhirat. Acara kita, dan juga untuk masyarakat sekitar yang barangkali terganggu dengan keberadaan acara ini, semoga di dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin hadirat, setelah ini yang mana dulu. Setelah ini sudah penutup berapa menit saja, lalu doa penutup oleh ulama setempat. Nah, yang pakai helm dipakai helmnya, yang enggak punya nanti majelis selanjutnya dipakai, yang enggak punya beli, yang enggak punya uang semoga diberi rezeki oleh Allah. Kalau udah ada rezeki awas kok enggak beli juga. Yang udah punya helm semoga makin luas rezekinya. Yang pakai helm semoga makin luas rezekinya. Kenapa? Urusan helm kok masuk ke ibadah. Helm ini sebenarnya bukan masalah ibadah, tapi ada dua hal. Yang pertama adalah menjaga keselamatan kita. Pala ini adalah sumber segalanya. Kalau seluruh badan ini, naudzubillah, seluruh badan ini terkacau, kan begitu. Nggak bisa dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga pala kita. Hadirin hadirat, yang pertama keutamaannya, yang kedua
dakwah juga. Kalau dilihat jamaah Majelis Taklim pakai helm, waduh tertib, jadi panutan masyarakat, panutan Majelis Taklim yang lain. Majelis Taklim kita udah besar begini, jangan sampai yang paling besar, yang paling kacau, justru yang paling besar mesti yang paling tertib. Demikian sebagai panutan bagi majelis yang lain. Baik kita memanut, lebih baik kita menjadi panutan. Demikian saudara-saudariku yang memuliakan, setelah ini kita ziarah yang punya waktu untuk ikut menuju Habib Al-Arif Billah Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kuncung di Kalibata dengan pengawalan Polda Metro Jaya, dan saya harap jangan ada yang mendahului pengawalan supaya tertib kita. Jangan menyingkirkan kendaraan umum yang melintas, beri kesempatan melintas, kita ambil satu jalur, jangan kemana-mana dulu. Kalau nonton wayang belum selesai keluar kejar kuntilanak, betul katanya, saya belum pernah nyoba. Kalau nyoba juga paling kuntilanak minta air doa nanti sama saya. Saya tunggu-tunggu muncul, nggak bicara wayang. Cuman kalau majelis taklim belum selesai udah pergi, maklumkan nama kita belum ikhtitam doa sudah tertulis pergi. Kalau nonton bola 2-3 jam sampai subuh ngopi, pasangin kalau perlu kasih obat segala di matanya sudah melek terus, hadirin malu kalau majelis zikir dari kumpul kita dari berapa jam saja, bawa keberkahan untuk seumur hidup dan akhirat kita. Ya, kemana-mana kalau bisa. Kalau ada udzur silahkan, ada udzur silahkan. Kalau nggak ada udzur kita tunggu sampai doa penutup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وتبارك على رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعم رسوله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العزوب وتدين بها الصعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة وسقي المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك للخير وأن تحفظنا في أهلنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ذاكرين